Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang pada acara Expert Lab dengan topik Tak Kenal Maka Tak Sayang, Dukungan Teknologi Transaksi Pembayaran Non-Tunai Tanpa Sentuh atau Contactless Payment Transaction terhadap UMKM di Indonesia. Yang saya hormati para pembicara dan moderator yang telah hadir bersama kita, Bapak Navin Jain, Country Manager Indonesia Mastercard, Bapak Wahyu Putranto, Business Development Manager Mastercard, Bapak Steve Marta, Executive Director Indonesian Credit Card Association, Ibu Dara Mila Melati, Head of Merchant Acquisition and Partnership Fastpay, Bapak Haryanto Gunawan, Wakil Ketua Umum 3 Aftek, serta Bapak Karnoto Muhammad, Direktur Bisnis dan Produksi Majalah Infobank, serta tentunya Bapak Ibu peserta Expert Lab pada siang hari ini yang berbahagia. Saya Sofwan Hakim dari Aftek Sekretariat akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib acara pada siang hari ini. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak Ibu baik dan lancar selama acara berlangsung. Setelah melakukan login dalam acara kali ini, maka Bapak Ibu sebagai peserta, mode video dan suara telah dinonaktifkan. Silakan menuliskan pertanyaan dalam fitur Q&A box di bawah layar Bapak Ibu, dan nantinya pertanyaan akan disampaikan kepada panelis dalam sesi Q&A pada akhir sesi pemaparan dengan panduan moderator. Kami harapkan Bapak Ibu dapat menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada para panelis. Aftek pada hari ini bekerja sama dengan Mastercard Indonesia menyelenggarakan Expert Lab dengan topik Tak Kenal Maka Tak Sayang, Dukungan Teknologi Transaksi Pembayaran Non-Tunai Tanpa Sentuh atau Contactless Payment Transaction terhadap UMKM di Indonesia. Adapun tujuan dari acara Expert Lab kali ini antara lain yang pertama tentunya memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman untuk para pelaku UMKM tentang layanan keuangan digital, khususnya pembayaran digital. Yang kedua, meningkatkan pemahaman akan pelaku UMKM terkait dengan manfaat digitalisasi serta potensi dan juga resiko penggunaan contactless payment dalam kegiatan usaha UMKM. Dan yang terakhir tentunya kita ingin melakukan dialog dengan para pelaku UMKM untuk dapat mengidentifikasi kira-kira tantangan digitalisasi atau adopsi layanan keuangan digital yang dihadapi seperti apa, dan nantinya dapat mendapatkan masukan dan juga input dari para pelaku di UMKM. Baik, para hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara diskusi siang hari ini, saya akan mengundang Bapak Haryanto Gunawan selaku Wakil Ketua Umum 3 Aftek untuk memberikan sambutan dan pembukaan Expert Lab pada hari ini. Kepada Bapak Haryanto, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam hormat kepada Bapak Navin Jain, Pak Wahyu Putranto, Bapak Steve Marta, Ibu Dara Mila, Bapak Karnoto Muhammad, rekan-rekan peserta Expert Lab hari ini yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, industri fintech yang terus bertumbuh dan berkembang dapat terlihat dengan semakin banyaknya penyelenggara fintech yang terdaftar dan berizin. Apabila kalau kita lihat dari statistik di Aftek, jumlah perusahaan fintech startup yang terdaftar secara resmi itu terjadi peningkatan sebesar 24 entity ataupun perusahaan pada tahun 2019. Sehingga pada akhir kuartal 4 tahun 2021, total member dari sisi Aftek sendiri sudah mencapai 335 untuk berbagai variasi solusi dari fintech. Juga kalau kita lihat berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta OJK, dapat terlihat tren adopsi fintech di pasar yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Contoh salah satunya yaitu adalah jumlah instrumen dari e-money di Indonesia telah mencapai 514 juta per Agustus 2021. Pada periode yang sama, kalau kita lihat khususnya dari fintech penyaluran pinjaman, sudah mencapai sekitar 249 triliun dengan total 68 juta penerima pinjaman. Pertumbuhan tersebut didukung oleh masih banyaknya peluang dari kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, yang biasanya kita sebut adalah unbanked dan underbanked.
penetrasi internet yang terus berkembang dengan pesat, jumlah pengguna ponsel dan media sosial yang tumbuh dengan cepat. Juga di 2 tahun terakhir dengan adanya pandemik ini juga memberikan suatu boost untuk terjadinya digital transformation. Berdasarkan survei online Mastercard New Payment Index yang dilaksanakan dari bulan Februari sampai Maret 2021 terhadap 15.000 responden di 18 negara kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia, menunjukkan adanya peningkatan adopsi teknologi pembayaran baru yang didasari oleh keinginan konsumen akan jasa pembayaran digital yang baru, cepat, serta fleksibel. QR Code yang memungkinkan pembayaran melalui telepon seluler juga menjadi sangat populer di Asia Pasifik. Antara lain karena menawarkan pilihan non-tunai untuk mengurangi potensi penularan dari virus COVID-19. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, berdasarkan Bank Indonesia Statistik, hingga saat ini sudah sebanyak 11,4 juta UMKM yang terhubung dengan platform KRIS, QR Code Indonesia Standard. Dari target total 12 juta UMKM pada akhir tahun 2021. Ada juga kabar baiknya, yaitu KRIS ataupun QR Code Indonesia Standard ini rencananya juga akan dilakukan kerjasama dengan beberapa player di beberapa negara seperti contohnya Malaysia, Singapura, Filipina, serta Thailand yang sudah sebagai pilot project. Ini akan dapat memberikan akses tambahan khususnya untuk cross-border transaction. Sebagai salah satu mitra strategis Bank Indonesia dalam mencapai target capaian blueprint sistem pembayaran 2025, termasuk mengenai KRIS, Avtek sangat berkomitmen serta mendorong kolaborasi industri dan pemerintah dalam upaya meningkatkan inklusi ekonomi nasional, serta untuk mencapai target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024. Avtek dalam hal ini bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, serta juga Asosiasi Fintech Syariah Indonesia akan menyelenggarakan Bulan Fintech Nasional atau yang disebut namanya BFN pada tanggal 11 November sampai dengan 12 Desember 2021. Dan ini menjadi Indonesia Fintech Summit yang ketiga setelah kita laksanakan di 2 tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian peserta Expert Lab, hari ini pandemi COVID-19 telah menjadi momentum yang meningkatkan peran sistem pembayaran dalam mendorong roda ekonomi, termasuk bagi pengembangan UMKM di Indonesia, di mana saat ini telah terjadi perubahan perilaku konsumen yang lebih digital serta dengan meningkatnya jumlah transaksi belanja online. Avtek bersama Mastercard hari ini menyelenggarakan kegiatan virtual workshop atau yang dinamakan Expert Lab dengan tema tak kenal maka tak sayang, dukungan teknologi transaksi pembayaran non-tunai tanpa sentuh atau yang biasa disebut adalah contactless, khususnya terhadap segmen UMKM di Indonesia. Akhir kata, sekali lagi kami ingin menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pemerintah serta regulator, serta seluruh mitra strategis industri fintech Indonesia. Avtek akan terus mendukung terciptanya sistem pembayaran nasional yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, melalui pengembangan dan pemanfaatan inovasi dan teknologi pada industri fintech. Terima kasih. Ini adalah penutup dari saya dan selamat mengikuti event berikut ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Haryanto Gunawan selaku Wakil Ketua Umum 3 Avtek. We will continue with keynote speech that will be delivered by Bapak Navin Jain, Country Manager Indonesia Mastercard. I would like to invite Bapak Navin Jain, Country Manager Indonesia Mastercard, to deliver the keynote speech. Please, Pak Navin, the floor is yours. Thank you. Thank you, Pak Sukman. And selamat siang, everybody. Good afternoon, everyone. Thank you all for joining us for today's event. Before I start, I would like to extend my gratitude to Bapak Haryanto Gunawan, Vice Chairman, 3 Avtek, Bapak Steve Mata, Executive Director of the Indonesian Credit Card Association or ACI, Ibu Dara Mila, Head of Merchant Acquisition and Partnership at TASPE, Vayu, my dear colleague from Mastercard, and Bapak Karnoto Muhammad from Infobank. Digital and cashless habits have long been on the rise.
And this was primarily due to the internet democratization, the increase in mobile adoption, and accelerating efforts by governments to drive financial inclusion and cashless agendas. However, what we have seen recently is the adoption of digital first habits in how we live and work, and it has been accelerated at never before seen rates in the last 2 years. At MasterCard, we saw COVID-19 heighten the need, awareness, and demand for cashless payments as more and more people were proactively adopting digital online transactions and contact-free payment methods to stay safe, reduce contact with surfaces, and access what they needed easily and conveniently. The MasterCard New Payments Index 2021, which was also referred to earlier by Pak Haryanto, found that 80% of the respondents in Asia Pacific now prefer to shop at stores that have both an in-person as well as an online presence. Across the world, businesses have been quick to respond to these changing habits and adopt a digital-first approach to keep up with new consumer needs and demands. Our recently released global report, which is the Recovery Insights for Small Business Reset, found that following the lockdowns, the number of businesses going online each month has tripled from the pre-pandemic levels, peaking in July 2020. Against a backdrop of mobility restrictions and zero COVID strategies, e-commerce became the lifeline for small enterprises and organizations to ride out the pandemic. For example, in Indonesia itself, by late 2020, the number of Indonesian MSMEs who had incorporated an online element to their operations has risen to over 10 million now. The number of MSMEs who are present in the digital ecosystem has also increased rapidly. It is now over 19% of the population of entrepreneurs, or at least 12 million MSMEs. The pandemic has also necessitated a rapid shift to digital platforms and processes that created new opportunities for many small businesses. What small business owners need right now are partners who will listen to them and who will develop innovative solutions that will help them grow in the wake of the pandemic. Micro and small enterprises are and have always been important contributors to job creation and global economic development, especially in developing countries like India, Indonesia. They represent approximately 90% of businesses and more than 50% of employment worldwide. MSMEs have also always been the driving force to the Indonesian economy, especially for the COVID-19 pandemic national economic recovery. In Indonesia, MSMEs contribute 61% to the national economic growth and absorb 97% of the current workforce. The number of MSMEs present in the digital ecosystem has increased rapidly as well. MasterCard understands the critical role MSMEs have in growth and development of any economy. And that is why MasterCard is working to a total of 1 billion people and 50 million micro and small businesses into the digital economy by 2025. Hence, we are committed to improving the small business journey through our approach, partnerships, products, and solutions. To help the businesses address the transition to digital, MasterCard, through its Center for Inclusive Growth, recently announced the launch of Strive, a global small business initiative focused on strengthening the financial resilience of small businesses and supporting their recovery and growth. We are working with our partners in Indonesia to accelerate acceptance of contactless and online payments so that businesses can provide consumers with touch-free payments experience. We have also rolled out initiatives like MasterCard Academy 2.0 and the Micro Mentor platform to provide smaller businesses critical digital skills, including that of cybersecurity. We are strengthening our global first, digital first program across Asia Pacific with a range of innovative partners to deliver even more seamless and secure digital payment options. MasterCard's digital first program maximizes the safety, security, and convenience of e-commerce, online banking, and contactless transactions by providing the guidelines for payment processors, fintechs,
issuing banks, and other partners to create end-to-end digital payment options at scale. As digital commerce and connectivity continues to grow exponentially, Mastercard will remain focused on partnering with key partners in both the public and private sector to deliver a seamless digital and innovative experience to SMEs. Once again, I would like to thank Aftec and wish all the best to the panelists for a successful event. Wish you all safe and healthy times ahead. Terima kasih. Terima kasih Pak Navin atas keynote speech yang sangat komprehensif. Thank you Pak Navin for delivering the comprehensive speech. Sebelum memulai sesi diskusi panel, kami ingin mengundang para narasumber dan juga moderator untuk sesi foto dokumentasi. Before we begin the panel discussion, I would like to invite all speakers and panelists to turn the camera for photo sessions. The committee, panitia, will pin all the panelists and also moderators. Please stand by. Okay, I will count 1, 2, 3 to take the photo. Okay, 1, 2, 3. Okay, once more, 1, 2, 3. Okay, thank you Pak Navin and all the panelists and moderator. Sampailah kita pada acara inti, yaitu diskusi panel terkait dengan topik tak kenal maka tak sayang, dukungan teknologi transaksi pembayaran non-tunai tanpa sentuh atau contactless payment transaction terhadap UMKM di Indonesia. Sesi diskusi panel kali ini akan dipimpin atau dipandu oleh Bapak Karnoto Muhammad. Sebelum saya memberikan kepada Bapak Karnoto, saya ingin memperkenalkan sedikit Pak Karnoto Muhammad. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Chief Editor Infobank dan juga Direktur Bisnis dan Produksi di majalah Infobank. Pak Karnoto sudah berkarir cukup lama ya Pak di Infobank, dari mulai 2008 sampai dengan saat ini, mulai dari Managing Editor sampai dengan saat ini Wakil Chief Editor Infobank. Pak Karnoto juga sudah menulis lebih dari 1.000 artikel tentang perbankan, sektor jasa keuangan, makroekonomi, dan real sektor lainnya. Dan yang menarik, Pak Karnoto juga menjadi salah satu penulis dari buku Bapak Agus Martowardoyo, Pembawa Perubahan di tahun 2019, serta tentunya beberapa sudah sangat mumpuni dalam menjadi speaker, moderator di seminar, training terkait isu perbankan dan juga sektor jasa keuangan. Baik, untuk menghemat waktu, saya akan mempersilakan Bapak Karnoto Muhammad untuk dapat memandu sesi diskusi panel. Silakan Pak Karnoto. Baik, terima kasih Pak Sofyan Hakim. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih yang saya hormati Pak Navin Chen, kemudian Pak Haryanto Gunawan, juga 3 pembicara yang nanti akan diskusi, yaitu Pak Wahyu Putranto. Beliau adalah Manager Business Development Mastercard. Kemudian beliau adalah, saya langsung perkenalkan ya kepada para Bapak Ibu sekalian. Pak Wahyu ini lulusan Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Posisinya sekarang adalah Manager Business Development Mastercard. Kemudian yang kedua itu adalah Pak Steve Marta, Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. Jadi Pak Steve ini memulai karirnya itu di Bank Sentral Asia pada tahun 90, kemudian melanjutkan karirnya ya, di bidang kartu, ya, punya 8 tahun ya bekerja di bisnis kartu, kemudian sempat pindah ke BI yang sekarang jadi Maybank, ya, kemudian pindah ke Bank Mega untuk menjadi kepala bisnis kartu. Yang ketiga Ibu Dara Mila, Head of Merchant Acquisition and Partnership FastPay. Beliau lulusan Universitas DRC ya, di bidang psikologi dan punya pengalaman 8 tahun ya, di Sales Marketing Partnership, kemudian 2 tahun di Stock Exchange dan 4 tahun di Digital Payment Industry. Ya. Tentu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para panelis, Pak Wahyu,
Pak Steve dan Udara, dan tentunya kepada para peserta workshop ya sore ini, para pelaku pasar, kemudian UMKM, yang juga tentu ada fintech ya. Sore ini kita akan berdiskusi atau mendengarkan pengalaman dan solusi mengenai transaksi non tunai ya. Temanya sore ini cukup menarik ya, tak kenal maka tak sayang, bagaimana dukungan teknologi transaksi pembayaran non tunai tanpa sentuh ya, atau contactless payment transaction terhadap UMKM di Indonesia. Nah, tema ini penting sekali karena posisi UMKM di Indonesia ini sangat besar ya peranannya dalam perekonomian. Kita kalau dilihat dari statistik ya, itu terhadap total usaha itu 99,9% itu bidang usaha itu ada UMKM. Kemudian peranannya terhadap tenaga kerja itu menyumbang 98% ya dari total orang bekerja. Kemudian kalau dari sisi GDP itu 60% GDP kita itu adalah berasal dari UMKM. Nah, karena peranannya besar, maka ketika terjadi pandemi COVID-19, yang paling kena duluan itu adalah UMKM. Jadi otomatis begitu UMKM-nya tiarap atau ambruk, otomatis porsi 60% itu yang menarik turun ya GDP kita. Maka GDP kita di tahun 2020 itu terjadi penurunan. Nah, tahun ini kita sama-sama merasakan ya sudah mulai ada momentum pertumbuhan di tahun 2021 seiring dengan upaya mengendalikan COVID-19 ya, yang alhamdulillah sekarang sudah teratasi ya dari gelombang kedua. Dan kita melihat kalau secara statistik ketika GDP turun itu kredit menurun ya, kredit perbankan turun, GDP turun, kredit perbankan turun. Tetapi kalau kita melihat struktur income di perbankan, kreditnya turun, tetapi pendapatan bank itu tidak sedalam penurunan kredit. Karena apa? Karena ada pendapatan non-income, non-interest ya, non-interest income, yaitu dari apa? Dari pendapatan transaksi, dari transaksi-transaksi. Nah, itu yang menopang akhirnya penurunan laba perbankan itu tidak lebih dalam dari penurunan pendapatan income. Nah, begitu juga dari sisi UMKM. Tadi sebelum kita mulai, tadi sempat diskusi dengan Pak Steve, di mana terjadi peningkatan transaksi non tunai, baik itu di e-money, baik itu di digital transaksi di PNB, kemudian dari debit card ya. Nah, dari semua itu ada kontribusi dari kegiatan UMKM ya, yang kita lihat di e-commerce ya, itu terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan. Semua turun ya, semua banyak sektor turun, tetapi e-commerce mencatatkan pertumbuhan income atau omset yang besar, kemudian diiringi transaksi non tunai ya, karena itu bagian dari ekosistem di digital terjadi peningkatan. Nah, ini yang nanti kita akan diskusi, yang nanti para panelis bisa menjawab kira-kira seperti apa supaya UMKM ini memiliki peranan yang kontribusinya meningkat, sebagaimana peranannya selama ini dalam perekonomian, dengan adanya dukungan transaksi non cash ya, supaya UMKM di Indonesia itu semakin berkembang dan meningkatkan ya kontribusinya terhadap perekonomian. Nah, kita akan mulai dengan mendengarkan paparan ya dari Pak Wahyu Putranto, yang nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari para peserta yang bisa langsung menanyakan ke Pak Wahyu, Pak Steve Marta atau Ibu Dara. Nah, sekarang saya akan mempersilahkan Pak Wahyu Putranto untuk menyampaikan presentasinya, Pak. Silakan Pak Wahyu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Sebelum masuk ke pembahasan bagaimana transaksi digital contactless bisa membantu bisnis UMKM, saya mau membahas mengenai konteks apa itu transaksi contactless Mastercard terlebih dahulu, dan bagaimana adopsi transaksi contactless ke depannya. Seperti yang kita tahu, kondisi dunia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menciptakan disrupsi serta perubahan gaya hidup sehari-hari masyarakat di seluruh dunia. Setiap individu memiliki kecenderungan untuk berhati-hati dalam memiliki kedekatan fisik dengan orang lain, seperti tidak keluar rumah, tidak dine-in, tidak menonton bioskop, tidak traveling, dan lain-lain. Lalu, bagaimana perubahan kebiasaan ini mempengaruhi aktivitas pembayaran? Consumer itu memiliki kekhawatiran lebih mengenai kesehatan dan kondisi finansial. Consumer juga memulai beradaptasi dengan situasi new normal yang akhirnya menjadikan digitalisasi pada kehidupan sehari-hari. Seperti salah satu contohnya adalah bertransaksi menggunakan teknologi pembayaran yang lebih aman. Consumer akhirnya memilih transaksi menggunakan contactless untuk mengurangi paparan sentuhan dengan orang lain ataupun permukaan luar ketika bertransaksi. Next. Ya, fakta ini tentunya juga didukung oleh consumer polling ya, yang telah dilaksanakan di Mastercard, di mana 82% melihat transaksi contactless itu lebih aman. Lalu 74% consumer akan melanjutkan transaksi contactless ketika pandemi telah berakhir, dan 46% consumer itu berniat untuk mengganti kartunya dari yang tidak memiliki fitur contactless jadi yang memiliki fitur contactless, dan 65% berkata bahwa pandemi menginspirasi mereka untuk menggunakan transaksi contactless ke depannya. Ya, next, Mbak. Ya, kita sendiri juga tentunya lebih memilih untuk tidak menggunakan cash ya, ataupun menggunakan metode kontak yang terjadi pertukaran kartu dengan kasir, ataupun pertukaran uang tunai untuk meminimalisir risiko tertularnya virus COVID-19. Selanjutnya, mengapa contactless itu menjadi metode transaksi yang preferable? Karena ya contactless itu sendiri memberikan kecepatan dan kemudahan transaksi, yang dimana mampu meningkatkan ketertarikan dan kelekatan antara pemegang kartu dalam peningkatan aktivitas transaksinya. Karena transaksi contactless itu sangat cepat dan convenience ya bagi seluruh cardholder. Berdasarkan data Mastercard, contactless itu mampu meningkatkan average spending dari cardholder, dan kartu itu akan lebih sering digunakan untuk bertransaksi ketika meningkatkan loyalitas dari pemegang kartu, dan juga memberikan superior user experience bagi seluruh pemegang kartu. Contactless juga mampu meningkatkan performa penjualan di merchant. Jadi tidak hanya benefitnya itu dirasakan oleh cardholders, tapi tentunya merchant juga akan merasakan benefit yang lebih. Karena memiliki standarisasi tingkat keamanan yang tinggi juga, tentunya akan memberikan peace of mind bagi seluruh cardholder dan industry player dalam menggunakan transaksi contactless. Dan transaksi contactless ini juga akan membuka pintu untuk transaksi digital di masa depan. Next. Selanjutnya. Ya, secara global, contactless juga telah berkembang dengan sangat pesat ya, di mana sudah lebih dari 20 juta lokasi merchant di seluruh dunia yang memiliki akseptasi contactless, serta diperkirakan akan terus bertumbuh hingga 33 miliar lokasi di seluruh dunia. Selanjutnya. Lalu bagaimana dengan transaksi digital contactless ini bisa membantu bisnis UMKM? Jadi pada dasarnya bisnis UMKM itu memiliki 3 aktivitas utama, yang bagaimana mereka bisa mendanai dan membeli supply, lalu yang kedua bagaimana mengoperasikan bisnisnya, dan yang ketiga adalah bagaimana menyalurkan penjualan melalui berbagai channel dan bagaimana pemasarannya. Jadi 3 aktivitas ini memiliki beberapa pain points dan tantangannya masing-masing ya, yang dari financing, bagaimana mereka mengidentifikasi supplier yang bagus, lalu bagaimana menegosiasi batas pembayaran supplier, bagaimana melakukan pembayaran, dan mendapatkan aliran modal yang baru melalui kredit. Sedangkan untuk operasionalnya,
UMKM tentunya ingin mengimprovisasi efisiensi dari kegiatan operasional dan proses pembayaran. Lalu bagaimana bisa mengatur keuangan dan modalnya, serta mengatur keuangan dan pembukuan. Yang terakhir ini yang kita soroti bersama terkait dengan penjualan dan pembayaran customer. Bagaimana ini penjualan bisa maksimal dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan oleh UMKM itu sendiri terhadap perubahan gaya hidup pelanggan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan penjualan dan promosi dan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pelanggan dengan menyediakan berbagai macam metode pembayaran. Transaksi contactless tentunya sangat berperan di part yang ketiga ini ya, yaitu pembayaran. Oleh karena itu, rekan-rekan bisnis UMKM harus bersiap untuk mengadopsi solusi-solusi digital untuk membantu menjalankan bisnis ke depannya. Di antaranya adalah solusi untuk financing UMKM, yaitu ada beberapa cara, yaitu dengan P2P lending, lalu equity crowdfunding, microloan dari bank, lalu solusi dengan aktivitas operational merchant. Sedangkan dari sisi laporan penjualan digital juga sudah banyak solusi-solusi yang ditawarkan, baik itu oleh pihak fintech ataupun pihak perbankan, yang akan memberikan efisiensi yang lebih ya dari laporan penjualan digital, pembukuan digital, kontrol stok, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang tentunya yang relevan dengan transaksi pembayaran dan bagaimana kesiapan UMKM bisa menerima transaksi digital adalah bagaimana mendapatkan partner yang tepat agar bisa memulai menerima transaksi kartu, menerima transaksi dengan metode QR, dan juga bagaimana bisa go online, memiliki web store sendiri, dan bisa bertransaksi online melalui e-commerce. Ya, selanjutnya. Mengimplementasi pembayaran digital tentunya sangatlah fundamental saat ini karena memiliki banyak sekali manfaat untuk pedagang maupun pelanggan. Yang pertama tentunya merchant ini bisa meningkatkan kemudahan dan bagi para pelanggannya untuk bertransaksi, dan ini juga transaksinya sangat aman. Dari sisi settlement, pembayaran juga teratur sehingga merchant itu sendiri bisa melihat dan melakukan tracking secara digital bagaimana performa bisnisnya. Lalu akan meningkatkan brand value juga dari bisnisnya, karena dengan penerimaan transaksi digital tentunya dari sisi brand value si merchant juga terlihat akan terus mengikuti perkembangan digital secara industri dan secara keseluruhan dari bisnisnya itu sendiri. Lalu adanya less cash handling dan cost risk, karena selama ini ketika tidak menerima pembayaran digital tentunya merchant akan direpotkan oleh bagaimana melakukan operasional terhadap cash itu sendiri. Tentunya kalau dari sisi pelanggan, mereka bisa merasakan transaksi yang lebih simpel dan cepat, aman, ditambah lagi juga adanya diskon or cashback yang selama ini tidak akan pernah didapatkan ketika transaksi hanya menggunakan cash. Jadi tentunya akan memberikan manfaat bagi seluruh pemain di industri. Selanjutnya. Berdasarkan survei Business Environment Index, bagi merchant menerima transaksi kartu ini tentunya mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya operasional, dan tentunya meningkatkan hubungan dengan customer, sehingga bisnisnya jadi lebih tumbuh, meningkatkan pembelian oleh customer dan rekomendasi dari customer, bahwa mereka lebih menyukai transaksi menggunakan kartu dan meningkatkan efisiensi dan kontrol terhadap keuangannya. Next. Lalu bagaimana menyiapkan penerimaan pembayaran digital bagi UMKM? Adalah dengan berkolaborasi dengan acquiring bank partner atau fintech dalam penyediaan edisi ataupun MPOS ataupun QR code. Sedangkan bagaimana dengan transaksi online agar mereka bisa berjualan secara online melalui website atau mobile app adalah dengan bekerjasama dengan acquiring bank atau rekan-rekan payment gateway di Indonesia, salah satunya FastPay, yang di sini juga menjadi salah satu panelis kita. Jadi diharapkan tentunya ke depannya rekan-rekan UMKM bisa segera bersiap dalam menyiapkan infrastruktur penerimaan pembayaran digital untuk mendukung bisnis ke depannya. Terima kasih, demikian dari saya. Mungkin kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu Putranto. Luar biasa. Jadi penjelasannya sangat menarik ya. Tadi UMKM itu sebagian besar itu
menginspirasi, adanya COVID-19 ini menginspirasi untuk dia melakukan shifting ya. Salah satunya adalah bagaimana dengan menggunakan transaksi dan kegiatan bisnis yang contactless ya. Dan tadi ada ada 3 poin penting ya. Jadi salah satu key success factor UMKM ya, itu adalah bagaimana dia melakukan financing dan buying ya, purchasing untuk produk dan raw material. Kemudian operation, bagaimana operation itu menjadi efektif. Kemudian sales ya dan collection itu menjadi maksimal ya, dan tentu market oriented ya. Dan tadi efeknya adalah terjadi peningkatan omset ya, kemudian engagement kepada nasabah kepada customer. Dan manfaatnya adalah ada brand value, kemudian ada less cash handlingnya jadi berkurang ya. Kemudian UMKM juga mendapatkan begitu banyak benefit ya. Salah satunya adalah solusi pembayaran, kemudian UMKM bisa go online, kemudian bisa melakukan partnership. Dan kalau kita lihat statistik Pak Wahyu, dari 64 juta UMKM di Indonesia itu sebelum pandemi itu kan ada 8 juta ya yang sudah masuk ke ekosistem digital. Nah, dengan adanya pandemi itu cepat sekali tuh. Sekarang itu posisinya menjadi 16 juta. Mungkin kalau nggak ada pandemi ya 8 juta mungkin naik 10 juta. Sekarang cepat sekali karena merasakan dampak ya. UMKM yang relatif survive adalah UMKM yang sudah adaptif duluan tuh terhadap ekosistem digital. Nah, sebelum saya tanya ke Pak Steve Marta ya, sama Ibu Dara, saya mau bertanya ke Pak Wahyu. Tadi disampaikan manfaat-manfaat ya UMKM dalam mengadopsi ya teknologi dan inovasi terbaru dalam pembayaran digital. Kira-kira apa Pak dari sisi operation ya? Tentu ada risiko ya, risiko operation di mana secara operation internalnya tentu mereka juga mesti bisa handling. Tetapi ketika dia masuk ke ekosistem digital, apalagi yang menyangkut transaksi keuangan, itu bagaimana Pak? Cara memitigasi risiko ya bagi UMKM tersebut. Baik, Pak Kartono. Jadi ya sebenarnya sebelum menggunakan teknologi dan adopsi transaksi digital, sebenarnya risiko dalam bisnis memang selalu ada. Namun juga dengan penggunaan teknologi pembayaran juga terdapat risiko, di antaranya risiko finansial jika terjadi fraud, lalu adanya risiko operasional, dan juga adanya risiko reputasi jika pengalaman buruk ternyata dirasakan oleh pelanggannya. Namun semua risiko itu sebenarnya bisa diminimalisir tentunya dengan adanya mekanisme pengamanan yang teruji. Dari dengan adanya transaksi digital harus di-empower juga dengan security yang teruji. Seperti contohnya Mastercard Contactless itu sendiri memiliki standar keamanan EMV yang melindungi dari 2 sisi, yaitu terminalnya dan juga kartunya. Jadi tidak bisa fraudster itu melakukan cloning kartu dengan EMV chip, lalu juga tidak bisa sembarangan terminal menerima transaksi Mastercard Contactless sebelum lulus uji sertifikasi. Jadi salah satu keunggulan transaksi kartu selain itu juga adanya mekanisme dispute ya. Jadi ketika pembayaran oleh customer tidak terverifikasi oleh si pemegang kartu, barang tidak sesuai ataupun service tidak diberikan dengan baik, maka customer bisa melakukan sanggahan melalui bank penerbit kartu. Hal ini tentunya akan memberikan sense of security bagi para pemegang kartu. Sehingga ketika mereka belanja dengan kartu Mastercard, mereka tahu bahwa ini transaksinya aman secara teknologi dan juga ada dispute mekanisme yang mereka bisa lakukan di kemudian hari ketika transaksinya tidak terautorize. Lalu bagi tambahan juga bagi rekan-rekan, saya rasa ya sudah saatnya ya, ini momen yang sangat tepat, timing yang sangat tepat untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital. Karena kondisinya sekarang social distancing, masyarakat juga sudah mulai shifting ya, secara perlahan dari cash ke transaksi digital untuk setiap aktivitasnya. Lalu juga untuk meminimalisir risiko,
pastikan juga UMKM ini menggandeng partner yang tepat dengan kredibilitas yang baik dan dari rekan-rekan perbankan ataupun fintech. Dan tentunya dalam penyediaan infrastruktur pembayaran digitalnya, baik itu QR, online payment, dan sebagainya. Yang terakhir adalah, saya rasa pihak pebisnisnya itu sendiri, UMKM, perlu mempelajari juga secara detail bagaimana cara kerja pembayaran digitalnya, lalu bagaimana cara pengoperasiannya, mitigasi risikonya, misalnya hotline-nya, bantuannya kemana ketika terjadi ada masalah, laporan pembayarannya, sampai dengan rekonsiliasi pembayarannya seperti apa. Jadi memang pihak UMKM-nya juga perlu dalam tanda kutip belajar bagaimana sih transaksi digital ini berjalan dan bagaimana bisa menguntungkan mereka, sehingga secara operasional bisa lebih secure dan aman. Dari sisi customer-nya juga mereka bisa build kepercayaan ya terhadap metode transaksi digital itu sendiri, Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Bapak Ibu peserta diskusi, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan atau lewat chat ya. Nah, saya akan beralih ke Pak Steve Marta ya. Kita tahu kalau sebelum ada transaksi digital, sebelum ada e-money, itu kita mengenal dulu alat pembayaran kartu, Pak. Ya, bahkan dari tahun 90-an ya, itu sudah ada kartu ATM, kemudian kartu kredit, kemudian kartu debit ya. Nah, seperti apa Pak perkembangan tren yang terjadi di industri kartu ya, terutama Bapak sebagai ketua asosiasi melihat inovasi dan teknologi yang berkembang ya di industri pembayaran digital. Ya, terima kasih Pak Kanoto. Selamat sore teman-teman semua. Jadi kalau tadi Pak Kanoto memang bilang kartu ya, kita ingat awal mula dari digital, pembayaran digital itu memang kita menggunakan kartu. Kartu itu sebenarnya hanya sebagai medianya, Pak. Jadi sekarang memang kebetulan lebih dikenal dengan kartu kredit, kartu debit, atau kartu e-money. Tetapi pada dasarnya apapun bentuknya, transaksi-transaksi itu termasuk ke dalam salah satu dari pembayaran digital. Nah, bicara mengenai tren, ya kita lihat sekarang ini kalau boleh dikatakan era dari Internet of Things, semua internet, semuanya online. Nah, bersamaan dengan pandemi yang sekarang terjadi, itu mendorong masyarakat ataupun konsumer itu untuk melakukan segala sesuatunya dengan jarak, dengan online ataupun dengan distance. Nah, oleh karena itu menjadi demand atau keinginan dari konsumen untuk memiliki produk-produk yang bisa beradaptasi ataupun bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam melakukan transaksi. Karena kita tahu transaksi itu tidak akan terhenti, transaksi tidak akan berhenti selamanya. Transaksi tetap akan ada, dan selama ada transaksi diperlukan satu media untuk melakukan penyelesaian dari transaksi tersebut atau melakukan pembayaran. Nah, kalau dulu kita awal-awal zaman dulu mungkin ada barter dengan barang, terus kemudian dengan uang tunai, ya kan, terus kemudian lagi dengan kartu, ya. Nah, sekarang ini kartu ini sudah masuk ke era yang mungkin ya 5-10 tahun lagi sudah tidak ada kartu. Tetapi semuanya sekarang sudah dilakukan secara digital dengan menggunakan seperti wallet, e-money, ataupun dengan transaksi-transaksi yang di mana account-account atau nomor-nomor kartu itu diproxy, disimpan di dalam alat-alat yang bisa saja bentuknya bermacam-macam, bisa bentuknya handphone, ya kan, bisa dalam bentuk dengan jam tangan dan sebagainya. Jadi evolusi itu akan terjadi, dan ini ya yang tadi Pak Kanoto juga sudah mention sebenarnya. Bagaimana kita sebagai konsumen ataupun juga sebagai produsen itu melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan dari
baik itu dari lingkungan kita ataupun dari behavior dari masyarakat atau konsumen yang ada sekarang ini. Jadi ini yang menjadi kuncinya, Pak Kanoto. Nah, sejalan dengan acara hari ini dengan teman-teman dari UMKM, ya mungkin judulnya jelas cocok sekali ya, tak kenal maka tak sayang. Memang sayangnya acara ini hanya sampai dengan 1 jam 2 jam ini. Tapi sebenarnya kalau kita bisa ngobrol panjang, ya ini banyak hal-hal yang perlu diketahui oleh teman-teman di UMKM. Tetapi secara singkat saya bisa sampaikan bahwa teman-teman di UMKM dalam melakukan adaptasi ini perlu juga melihat kemana konsumen ini, perilaku konsumen ini ke depannya. Ya, kita dalam melakukan usaha tentunya tidak mau ketinggalan atau miss the opportunity, ya, hanya karena di satu sisi kita tidak bisa menerima pembayaran ataupun tidak bisa menerima transaksi yang diminati oleh konsumen kita. Jadi secara garis besar sebanyak mungkin option yang bisa diterima oleh teman-teman UMKM dalam melakukan settlement transaksi itu mungkin akan menjadi satu dorongan di mana konsumen pembeli akan bisa melakukan transaksi di tempat-tempat kita, ya, yang tentunya ini akan menjadi manfaat yang paling utama dari bisnis kita. Mungkin itu Pak Kanoto. Terima kasih Pak Steve atas jawabannya yang sangat gamblang dan jelas. Nah, saya akan sudah kedatangan beberapa penanya ini, tetapi saya juga punya pertanyaan buat Ibu Dara yang mungkin sepertinya berkorelasi ya dengan beberapa pertanyaan. Jadi saya ingin Bu Dara juga menyampaikan sharing mengenai pengalaman FASP ya, dalam mengidentifikasi tantangan dan hambatan sektor UMKM di Indonesia, kira-kira seperti apa, kemudian bagaimana UMKM itu melakukan pendalaman ya, pendalaman sistem pembayaran di Indonesia. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, mungkin nanti bisa disinggung dari Pak Octaviano ya. Beliau menanyakan teknologi pembayaran digital juga berarti akan adanya penambahan biaya pembayaran ya. Sedangkan kondisi COVID sudah sangat mempengaruhi pendapatan UMKM. Bagaimana cara meyakinkan untuk mengubah pembayaran konvensional menjadi pembayaran digital? Nah, kemudian ada lagi nih, mungkin nanti bisa dijawab sama Pak Wahyu dan Pak Steve juga. Contactless card ya sudah lama dipakai di luar negeri. Menurut para expert, mengapa Indonesia sering tergolong tertinggal dalam aspek adoption sama integration ya? Mungkin nanti Pak Wahyu ya bisa menjawab juga. Nah, yang terakhir ya, supaya sekaligus ini sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, apa strategi penetrasi ke masyarakat yang jauh dari kota besar atau pendalaman yang selama ini sebagian besar masih asing dengan transaksi contactless, ataukah memang belum ada minat rencana penetrasi masyarakat yang masih tertinggal secara tren dan teknologi? Mungkin silakan itu bisa dijawab dulu dari Bu Dara, kemudian Pak Wahyu, kemudian Pak Steve ya. Nanti yang pertanyaan berikutnya nanti kita bacakan ke berikutnya. Silakan Ibu Dara. Baik, terima kasih Pak Karnoto. Saya mulai dari pertanyaan tentang pengalaman dari FASP ya, mengenai tantangan dari UMKM ya, untuk atau hambatan terhadap sektor UMKM di Indonesia ya. Betul ya Pak Karnoto ya?
Oke, jadi memang saat ini kami di Payment Gateway perusahaan yang memang saat ini menjembatani antara merchant, kita sebutnya merchant ya, UMKM ataupun perusahaan-perusahaan atau perorangan yang ingin menerima pembayaran online kepada channel-channel pembayaran online. Itu tantangan pertamanya pasti ada di kurangnya literasi digital kepada UMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang masih bergerak di bidang konvensional. Maka dari itu banyak perusahaan yang bergerak di bidang konvensional ataupun UMKM yang datang ke kita mencari solusi pembayaran online, namun mereka kurang mengetahui nih manfaat dari payment channelnya seperti apa sih, lalu bagaimana sih platform digital yang akan ditawarkan, atau mereka bahkan bingung mereka harus pakai apa ya untuk bisa menikmati pembayaran online. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya ini tantangannya adalah di demand customer nih. Jadi banyak UMKM ataupun perusahaan konvensional yang masih ragu untuk memakai transaksi online karena memang demand customer-nya mereka memang rata-rata masih ada yang di unbank ataupun underbank. Maka dari itu mereka masih ragu apakah bisa nih kita berpindah dari transaksi konvensional menuju transaksi online. Itu yang pertama. Namun kalau kita bisa melanjutkan tadi pertanyaan dari sisinya attendees ya Pak ya, mengenai fee-nya gitu kan, sedangkan sekarang lagi pandemi nih gitu. Nah ini nggak perlu ragu karena memang kalau untuk di perusahaan seperti penunjang jasa pembayaran seperti Payment Gateway, itu kami mempunyai beberapa fasilitas-fasilitas khusus untuk UMKM maupun perusahaan-perusahaan konvensional. Tapi di sini kita juga bisa harus melihat nih, keuntungan apa saja sih memang yang didapatkan ketika memang memakai jasa atau service dari Payment Gateway gitu ya, atau jasa keuangan lainnya gitu. Nah, di sini kita bisa membandingkan apakah sebanding dengan kemudahan yang ditawarkan, seperti misalnya rekonsiliasi yang mudah, lalu misalnya ada edukasi kepada customer yang mudah, lalu misalnya juga ada pengurangan fraud kayak gitu. Nah, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan sih Pak, seperti itu. Baik, Bu Dara, terima kasih. Jadi tadi menarik juga ya, demand customer yang mungkin dianggap nggak visible atau masih unbank ya, itu membuat UMKM ragu ya. Atau bisa juga mindset UMKM-nya, orang selama ini dengan yang ada aja bisa udah untung, meningkat terus setiap tahun, ngapain kan pakai adaptasi ke digital gitu ya. Jadi mungkin selain tadi literasi ya, juga mungkin ada semacam inovasi ya. Kemampuan UMKM untuk adaptif mengikuti perkembangan pasar dan melakukan inovasi ya. Iya, betul. Baik, mungkin Pak Wahyu, silakan Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Budiman ya. Sebentar. Ya. Silakan Pak. Oke, sorry. Dari Pak dari Amanda Margo, sorry. Contactless card sudah lama dipakai di luar negeri. Menurut para expert, kenapa Indonesia sering tergolong tertinggal nih dari adopsinya? Sebenarnya di Indonesia sendiri transaksi contactless sudah mulai diadopsi ya. Baik dari sisi kartu, penerbitan kartunya maupun dari sisi penerimaan di merchant. Sudah mulai berkembang ya secara berangsur-angsur. Namun tentunya memang masih butuh waktu untuk adopsinya lebih luas lagi diterima di masyarakat untuk menjadikan transaksi contactless sebagai habit. Karena tentunya dibutuhkan juga edukasi yang berkesinambungan baik dari seluruh industri player, dari perbankan, dari masyarakat sendiri juga, untuk merchant dan kasir juga, bagaimana mereka bisa mengoperasikan transaksi contactless selama kegiatan bisnisnya, dan juga customer si pemegang kartu, agar mereka bisa melakukan transaksi contactless sehari-hari. Jadi ketika contactless itu sudah dirasakan manfaatnya dan juga secara trust ya, kepercayaannya tumbuh, maka berangsur-angsur contactless juga akan terus terlihat menjadi habit dari keseluruhan cardholder di Indonesia di beberapa tahun ke depan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, silakan Pak Sip menambahkan jawabannya. Ya, mungkin saya ingin yang menarik ini mengenai biaya ya Pak ya.
Jadi jelas memang seperti yang tadi disampaikan oleh Dara, Pak Wahyu, bahwa literasi ataupun edukasi kepada kita ini masih sangat minim, kurang. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan, ya, anggapan bahwa menerima transaksi dengan uang tunai itu gratis atau free, gitu ya. Jadi ini mungkin yang nanti mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dari Aftek, dari Mastercard ini bisa membuat program edukasinya nih. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri itu pada saat kita melakukan menjual barang dan menerima transaksi dengan uang tunai atau cash itu sebenarnya tidak free, Pak. Jadi ada komponen-komponen biaya yang perlu kita pertimbangkan juga, kita perhitungkan. Selain itu juga dari faktor resiko. Ya, pada saat kita menerima transaksi dengan uang tunai, tentunya kita juga secara langsung akan menerima risiko-risiko yang ada. Risiko itu misalkan risiko uang hilang, salah kembalian, dan sebagainya. Nah, dengan adanya transaksi digital yang notabene seringkali dilihat sebagai penambahan biaya, sebenarnya ini bisa dijadikan ataupun bisa menggantikan biaya-biaya dari transaksi yang kita terima pada saat kita menerima uang tunai. Nah, selain itu, kelebihan daripada saat kita menerima transaksi secara non-tunai atau option-option ini adalah secara tidak langsung kita membuka kesempatan untuk masyarakat membeli lebih banyak ataupun belanja lebih banyak di tempat kita. Bayangkan jika kita hanya menerima uang tunai, biasanya kita hanya bisa membeli sebatas uang yang kita bawa, ya kan? Tetapi pada saat kita sudah bisa melakukan pembayaran dengan digital, limitasi-limitasi itu sudah tidak ada lagi. Apalagi kalau misalkan kita juga menerima yang istilahnya kredit, misalkan ya. Meskipun uangnya belum ada, tetapi konsumen sudah bisa melakukan transaksi ini karena sudah bisa mendapatkan fasilitas dari kredit ini. Nah, ini yang seringkali kita lupakan sebagai pengusaha ini, kita lupa bahwa opportunity itu akan terjadi apabila kita menerima ataupun memiliki opsi-opsi dari pembayaran ini. Di samping itu juga membuka pasar. Ya, pasar yang akan membeli ini mungkin dengan era digital, era internet yang tadi saya sampaikan, itu mungkin akan tidak hanya tertutup dari lingkungan ataupun kota sendiri saja, tetapi juga sudah bisa menjangkau pulau lain ataupun bahkan pembeli-pembeli dari internasional, dari negara-negara lain. Nah, ini yang tentunya akan sekali lagi membuka opportunity atau membuka pasar baru bagi UMKM kita, Pak. Jadi kalau bisa sih kita jangan jago kandang aja, kalau bisa kita jualan juga ke tempat-tempat lain, ya kan? Kalau kita pembelinya bisa beli ke tempat lain, kenapa kalau pembeli dari negara lain tidak bisa membeli di negara kita? Itu mungkin Pak Tanoto. Terima kasih Pak Steve. Kemudian saya ada pertanyaan yang juga relevan dengan beberapa pertanyaan yang ada di chat box ya, terutama untuk Pak Wahyu ya. Nah, tadi disampaikan sama Bu Dara, sama Pak Steve bahwa literasi UMKM kita, Pak, itu rendah sekali ya. Mayoritas kan belum masuk ke ekosistem digital ya. Jadi dari 64 juta baru 16 juta. Nah, literasinya rendah, apalagi tadi di Pak Steve sampaikan kalau masuk ke digital itu nanti muncul biaya. Meskipun kalau cash juga butuh biaya ya. Misalnya kita ngambil cash ya atau beli cash ya, kita parkirnya aja udah 5.000 kan, itu muncul cash ya. Belum nanti duitnya kecopetan di jalan ya. Nah, apa dari sisi biaya sebetulnya nggak ada yang tanpa biaya gitu. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan literasi yang rendah, Pak. Bagaimana Mastercard, Pak, sebagai prinsipal dan pemberi solusi dalam pembayaran digital itu memberikan edukasi, Pak, mengenai modal ya, modal yang dibutuhkan oleh UMKM yang sebagian besar pasti sensitif ya terhadap kemampuan modal. Nah, bagaimana Mastercard itu bisa melakukan
penetrasi supaya UMKM itu bisa masuk dalam ekosistem transaksi digital. Nah, ini relevan dengan hal tersebut dari Pak Sufrianto Ali bertanya kepada Pak Wahyu, saya sebagai pelaku UMKM tentu sangat tertarik dengan kemudahan transaksi online. Nah, bagaimana mana tadi? Loncat ya. Sebentar. Kok hilang ya? Hilang ya. Tadi saya lagi bacain mana tadi ya? Hilang ya. Baik, saya ke pertanyaan lain ya. Apakah dari sisi Mastercard dalam menjangkau masyarakat di regional untuk meningkatkan literasi digital ya? Itu tadi agak relevan juga. Nah, kemudian sekalian ya saya cari yang untuk Pak Wahyu. Bentar, Pak. Izin Pak, ada di dalam chat box. Di dalam chat box ya. Bentar. Yang di tab answer, Pak. Ya. Yang Pak siapa tadi ya? Maaf tadi saya. Pak Sufrianto. Oh, ini Pak Sufrianto ya. Nah, ini. Pertanyaan saya secara komersial, bagaimana bentuk support dari Mastercard terhadap UMKM, di mana kita tahu bersama bahwa saat ini cukup banyak channel-channel pembayaran online yang fully support ya terhadap komersial dari UMKM itu sendiri. Silakan Pak Wahyu. Baik Pak, ya jadi basically Mastercard itu kan memang kita B2B2C ya. Kita memang menjalin dengan rekan-rekan member kami dalam hal ini perbankan untuk bisa terus mengekspansi penerimaan transaksi kartu di industri khususnya di Indonesia. Jadi bentuk supportnya adalah Mastercard terus menjalankan program implementasi card acceptance penerimaan transaksi kartu termasuk juga contactless dengan para perbankan dan memberikan support juga dari sisi edukasi lalu memberikan komunikasi yang masif ya kepada masyarakat mengenai transaksi contactless. Selain itu juga Mastercard dalam upaya menarik minat customer dalam menggunakan transaksi kartu Mastercard juga terus menjalin partnership dengan merchant dan membuat promo-promo yang menarik agar merchant bisa meningkatkan sales revenue-nya dan cardholder juga bisa merasakan privilege dari transaksi contactless. Kalau terkait dengan modal Pak, yang tadi Bapak sempat tanyakan, sebenarnya Mastercard sendiri punya beberapa jenis produk ya, yang selama ini mungkin kita tahu hanya kartu kredit dan kartu debit yang biasa dipakai untuk konsumsi atau ya tujuannya adalah untuk belanja konsumsi gitu. Sebenarnya Mastercard itu juga menjalin dengan pihak perbankan untuk mengeluarkan yang namanya kartu komersial, yang dalam hal ini tentunya bisa membantu dalam financing dari para pihak UMKM agar mereka bisa mendapatkan tambahan modal. Ya tentunya dari sisi credit scoring sampai dengan assessment itu dilakukan oleh perbankan, tapi dari sisi Mastercard kita dukung bagaimana jaringan koneksinya dari kartu tersebut untuk pembelanjaan supplies dari para UMKM. Jadi kurang lebih seperti itu dari sisi tentunya Mastercard akan mendukung penuh ya adopsi dari teman-teman UMKM agar bisa menerima transaksi digital dan juga bagaimana persiapannya serta sampai dengan edukasinya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ada pertanyaan dari Pak Octaviano ya. Mungkin ini bisa dijawab Pak Steve. Bagaimana dukungan pemerintah ya terhadap adopsi contactless ya di Indonesia? Karena saat ini yang digadang-gadang oleh pemerintah ada mengedepankan dan mengadopsi QR payment sebagai cara pembayaran yang dikembangkan oleh bank-bank untuk menuju era digital guna mengakomodir perubahan behavior customer terutama saat pandemi saat ini. Nah mungkin saya tambahin sekalian yang berkaitan dengan contactless dari Pak Agus dengan semakin luasnya adopsi pembayaran dengan kris oleh UMKM, bagaimana posisi pembayaran dengan contactless card ya? Apakah kris merupakan alternatif yang lebih murah implementasi bagi UMKM atau memiliki segmen yang berbeda? Silakan Pak Steve ya, dan Ibu Dara mungkin nanti bisa sekalian jawab ya. Ya, terima kasih Pak Ganoto, Pak Octaviano ya. Jadi memang saya juga mau menambahkan ya, dan tentunya dari sisi biaya-biaya tadi dibicarakan.
bagaimana pemerintah ya sekarang ini memang mereka sedang menginginkan bahwa transaksi cash itu bisa diganti menjadi transaksi digital. Otomatis pemerintah akan akan melihat jalan bagaimana bisa mengadopsi tren ini dengan biaya yang serendah-rendahnya. Kita lihat bahwa Bank Indonesia sudah mulai melakukan pengelompokan harga. Ya, sekarang ini kalau kita lihat kan peraturan Bank Indonesia sudah mengatakan bahwa transaksi QR nilainya biayanya harus sekian gitu. Jadi ini menandakan bahwa pemerintah juga akan membantu bagaimana supaya kita sebagai UMKM itu bisa menerima opsi-opsi ini dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, mengenai transaksi contactless versus QR, melawan QR gitu ya. Jadi contactless ataupun QR itu hanya merupakan salah satu cara konsumen melakukan transaksi. Nah, sekarang ini memang Bank Indonesia sedang giat-giatnya memasarkan QR, ya karena QR memang yang paling mudah ya mekanisme penerimaannya, tidak memerlukan mesin EDC, tidak memerlukan perangkat-perangkat yang mahal, cukup kode ataupun tanda QR itu di-print, kemudian kita bisa menerima transaksi dengan handphone. Nah, ini memang yang paling umum nantinya, ya di seluruh UMKM diharapkan bisa menerima transaksi QR ini. Untuk transaksi contactless sendiri, mungkin sekarang ini masih menjadi opsi yang akan dijalankan setelahnya. Ya, jadi kalau kita ingat dulu itu kita melakukan transaksi itu dengan magnetic stripe, di mana kita melakukannya dengan EDC, mesin EDC, ataupun dengan chip card sekarang ini juga dengan mesin EDC. Nah, transaksi contactless itu mungkin hanya menjadi salah satu cara alternatif dari transaksi QR. Jadi saya sih menyarankan ya untuk UMKM pertama lagi mencari literasi ataupun mencari informasi yang lebih detail mengenai transaksi-transaksi ini, karena seluruh transaksi-transaksi yang ada ini sifatnya tidak ada yang negatif menurut saya. Semuanya adalah digunakan atau dilakukan untuk membantu baik itu dari sisi konsumen maupun dari sisi penjual. Nah, mengenai apakah harus QR dulu ataupun harus contactless dulu, tentunya ini menjadi opsi dari Bapak Ibu semuanya, pelaku UMKM. Karena kalau sudah melakukan QR, ya mungkin melakukan contactless, kemudian juga melakukan transaksi-transaksi lainnya. Lagi semakin banyak opsi yang bisa diterima di tempat UMKM Bapak Ibu semuanya, tentunya akan menjadi opsi yang positif untuk pembeli juga dalam melakukan transaksi. Ya. Baik, terima kasih Pak Steve. Budara singkat ya, karena waktunya sudah mau selesai. Dan jadi nanti sebelum Pak Wahyu bisa kasih jawaban yang terakhir, silakan Budara. Iya Pak. Jadi betul yang dikatakan Pak Steve sendiri, memang kalau kami di Payment Gateway yang memang bekerja sama dengan banyak channel pembayaran untuk transaksi online, itu memang tidak ada yang bisa di-compare ya, sebenarnya tidak ada komparasi karena memang semuanya mempunyai fitur masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk sedikit insight untuk teman-teman UMKM, mungkin kita bisa pilih dari sisi kebutuhan dan juga dari sisi market, dari sisi audiens ataupun market customer yang memang dimiliki sama teman-teman UMKM juga gitu ya. Kayak contohnya QR itu kan memang ada limit pembayarannya nih gitu. Walaupun misalnya fee-nya itu lebih murah gitu. Tapi memang kalau kita ngomonginnya ada virtual account, ada kartu kredit online gitu. Itu ada pasar-pasarnya sendiri. Jadi ini kita harus coba untuk melihat juga pasar atau customer yang memang di reach sama teman-teman UMKM sendiri. Gitu sih Pak. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ya buat Pak Wahyu. Ini langsung saya bacakan dari Ibu Olivia dan Ibu Priscilia ya. Bagaimana Mastercard menjangkau masyarakat regional ya untuk meningkatkan literasi digital. Kemudian
apakah contactless ini hanya untuk berlaku di kartu kredit saja, apa bisa juga di ATM debit, bahkan juga di elektronik chip base? Silakan Pak. Keuangan dan edukasi tentunya sampai dengan seluruh wilayah ya, khususnya di Indonesia. Mastercard itu juga memiliki program-program yang sifatnya direct ya, yang dimana kita empowerment terhadap bagaimana awareness terhadap pembayaran digital, lalu edukasi digital terhadap perempuan dan pelajar-pelajar. Jadi kita secara berkesinambungan juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Di sisi lain juga melalui pihak perbankan, melalui partner-partner kami, kita juga terus memberikan komunikasi dan yang bersifat edukasi seperti ya kasir-kasir di merchant itu kita memberikan arahan, training bahwa ini transaksi contactless akan memberikan kemudahan dan mensimplifikasi proses pembayaran dan juga ke seluruh cardholder ya. Jadi karena pihak perbankan itu punya channel khusus ya dengan seluruh pemegang kartu. Jadi materi-materi edukasi mengenai transaksi contactless dan transaksi digital kita bisa blast melalui rekan-rekan perbankan seperti itu. Lalu bagaimana dengan pertanyaan kedua, transaksi contactless itu sebenarnya apakah hanya bisa dikredit? Basically contactless itu seperti tadi yang Pak Steve pernah bilang juga di awal bahwa sebenarnya contactless itu adalah bentuk metode pembayaran yang tadinya evolve ya, berkembang, yang tadinya harus menggunakan magstripe lalu chip harus didip. Sekarang hanya dengan proses tap singkat dan cepat itu transaksi telah berhasil. Tidak menurunkan standar keamanan sama sekali. Jadi dari sisi keamanan ini tetap fully proven, secure, tapi transaksi jauh lebih cepat. Dan produk yang bisa menggunakan transaksi contactless itu tidak hanya debit. Jadi seluruh produk yang dirilis oleh Mastercard, baik itu debit ataupun bahkan prepaid, walaupun di Indonesia kita sekarang belum ada Mastercard, tapi keseluruhan produk kartu yang dirilis perbankan selama dilengkapi dengan fitur contactless itu juga bisa digunakan untuk bertransaksi di merchant. Jadi secara berangsur-angsur nanti tentunya visinya Mastercard adalah membuat seluruh transaksi, seluruh kartu yang dipegang oleh cardholder Mastercard itu memiliki fitur contactless. Karena contactless itu sendiri juga tadi saya sempat bilang bahwa akan membuka transaksi digital ke depannya. Penerimaan transaksi contactless dan transaksi mobile phone menggunakan NFC based contactless itu juga tentunya didasarkan oleh infrastruktur contactless acceptance yang ada di merchant. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf ya karena waktunya sesuai dengan rundown kita sudah selesai ya Pak Steve dan Pak Wahyu, kemudian Pak Budara ya. Kita kalau sepindah ini tadi 45 menit ya. Biasanya kalau ini 45 menit itu baru pemanasan ya. Tadi sebetulnya banyak sekali materi dan tanya jawab yang bisa berkembang ya dari pertanyaan-pertanyaan peserta yang cukup menarik ya berkaitan dengan UMKM dan solusi transaksi digital ya. Tetapi karena waktunya sangat terbatas, jadi kami mohon maaf buat Bapak Ibu peserta yang tidak bisa menyampaikan pertanyaan atau pertanyaan yang tidak terjawab ya karena waktunya sudah berakhir. Dan beberapa poin ya yang kita bisa simpulkan dari diskusi dan tanya jawab dari 45 menit ya terakhir adalah bahwa sekarang kita sudah melewati periode pandemi dan sekarang sudah masuk ke momentum ya, momentum pertumbuhan ekonomi. Jadi UMKM yang sudah begitu banyak diberi insentif ya pemerintah itu juga harus bisa memanfaatkan momentum ya, perbaikan ekonomi untuk bisa kembali seperti sebelum pandemi COVID dengan beberapa hal yang tadi disampaikan para pembicara adalah bagaimana mengadopsi pembayaran digital. Ini adalah bagian dari inovasi dan bagaimana UMKM adaptif ya terhadap market dan perubahan behavior customer. Kemudian bagaimana UMKM itu menggandeng partner yang tepat ya untuk bisa beradaptasi kemudian sesuai dengan perkembangan pasar dan di era digital ini dan
perlu juga UMKM itu meningkatkan literasinya dan meningkatkan kompetensinya ya, karena tadi awareness-nya, kemudian inisiatif untuk membuat inovasi itu mungkin agak sulit kalau literasinya rendah, kemudian kompetensinya rendah. Literasi cukup, kalau kompetensinya nggak ditingkatkan juga mungkin agak tidak match ya terhadap solusi-solusi yang sebetulnya bisa diterapkan untuk kemajuan UMKM ya, tadi dari sisi buying, kemudian dari sisi operation, terutama dari sisi transaction ya untuk meningkatkan sales itu. Jadi itu yang beberapa poin penting yang saya bisa simpulkan dari jawaban ya yang disampaikan oleh panelis. Saya berterima kasih sekali bisa memandu jalannya workshop ini. Terima kasih kepada Pak Wahyu Putranto, Pak Steve Marta, dan Ibu Dara Mila Melati. Saya Karnoto Muhammad, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sofyan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Karnoto yang telah memandu diskusi panel dengan sangat dinamis. Juga terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Wahyu, Pak Steve, dan Ibu Dara untuk diskusi yang sangat menarik, serta tadi juga telah menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta Expert Lab siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu pada sesi siang hari ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum 3 AFTEK tadi, Bapak Haryanto, AFTEK bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan menginisiasi Hari Fintech Nasional 2021 tanggal 11 November 2021 serta Bulan Fintech Nasional 2021 dimulai dari tanggal 11 November sampai dengan 12 Desember 2021, di mana pada periode tersebut para penyelenggara fintech, keuangan digital, serta regulator bersama-sama akan menghadirkan berbagai program promosi atau insentif bagi konsumen guna mendorong adopsi layanan keuangan digital. Dan pada periode tersebut, secara serentak berbagai program edukasi, literasi, fintech, dan juga layanan keuangan digital akan diadakan guna intinya tetap ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan ragam manfaat, serta yang penting juga bagaimana menanggulangi potensi resiko penggunaan layanan keuangan digital dan fintech. Untuk informasi lebih lanjut, silakan untuk mengunjungi website kami di www.fintech.id atau Instagram kami di fintech.id. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tidak dapat kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Hasil dari diskusi kali ini juga akan kami bawa pada forum-forum diskusi AFTEK dengan regulator. Baik Bapak Ibu, akhir kata terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Banyak wabarakatuh. Pak Wahyu, Pak Karnoto, Pak Steve, Bu Dara, teman-teman dari Mastercard. Terima kasih Pak Sofwan, terima kasih Pak Karnoto, Pak Wahyu, Pak Dara, terima kasih. Terima kasih Pak Steve, Karnoto, Pak Sofwan. Pak Karnoto, Pak Terima kasih teman-teman UMKM juga semuanya. Ya, terima kasih juga teman-teman UMKM. Silakan nanti untuk hadir di acara Bulan Fintech Nasional AFTEK. Terima kasih Bapak Ibu.